Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang kembali sedulur sedoyo di channel Panggilan Leluhur. Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam rezeki untuk panjenengan semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah 5 weton yang mereka dibantu oleh sedulur papatnya, yang dimana sebuah energi spiritual dengan ditemani sedulur papat paling tinggi. Dan dalam kepercayaan masyarakat Jawa sendiri khususnya, yang dimana kaya akan sebuah tradisi dan budaya yang diturunkan turun-temurun oleh leluhur Jawa sendiri hingga sampai saat ini yang harus dilestarikan. Bahkan di era modern seperti ini, sekarang ini tidak sedikit dari masyarakat Jawa yang masih menganalisa fenomena yang terjadi di sekitar mereka dengan pandangan spiritual Jawa. Dan dalam ilmu kebatinan sendiri dikenal adanya istilah sedulur papat limo pancer, di mana yang dimaksud dengan sedulur papat adalah 4 elemen dasar manusia, yaitu tanah, air, api, dan udara. Dalam bahasa Jawa, 4 elemen tersebut disebut Mayogo Seto Woko Sidat Rohilapi Mangdun Serpin. Sedangkan limo papat pancer adalah roh yang merengkuh dan menyatukan kelima unsur tersebut ke dalam wadah manusianya. Ada pula yang menyebut sedulur papat merupakan saudara gaib dari manusia yang lahir bersama dengan seorang manusia itu sendiri. Tersebut akan menemaninya hingga sampai liang kubur. 4 saudara gaib tersebut terdiri dari air ketuban, ari-ari darah, dan tali pusar. Karena air ketuban adalah yang pertama kali keluar saat seorang ibu melahirkan. Dan orang Jawa sendiri menyebutnya dengan sebutan sebagai kakang kawah, adalah pelindung fisik seseorang selanjutnya. Yang lebih mudah yaitu adalah ari-ari atau plasenta, sebagai pembungkus janin di dalam rahim. Dan orang Jawa biasa menyebutnya sebagai adi ari-ari, yang melingkupi tindakan-tindakan janin di dalam rahim, yang kemudian mengantarkan kita ke pintu kelahiran. Maka adik ari-ari adalah sang pengantar saudara kita. Selanjutnya adalah darah dari ini membantu janin kecil untuk tumbuh dan berkembang menjadi seorang bayi. Lengkap, darah adalah sarana wahana kehendak Tuhan kepada manusia itu sendiri. Darah bisa disebut juga sebagai nyawa bagi janin. Oleh karena itu, darah disebut dengan pembantu setia manusia, yaitu untuk menemukan jati dirinya. Sebagai hamba Tuhan, saudara gaib kita yang terakhir adalah pusar. Menurut pemahaman kejawen, pusar adalah secara biologis merupakan adalah tali yang menghubungkan perut bayi dalam rahim dan ari-ari pusar, yang dimana mendistribusikan makanan konsumsi pada ibu ke anak bayi tersebut. Dengan demikian, pusar juga adalah sang perantara wahyu ibu manusia, yaitu Tuhan semesta alam semesta, kepada diri kita sendiri. Dan keempat saudara gaib ini sesungguhnya adalah 4 malaikat penjaga manusia yang berada di kanan dan kiri, depan dan belakang kita. Maka tidak salah bila kita menyapa berjabat akrab dengan mereka. Menurut tradisi Jawa, sedulur papat tersebut bersifat metafisik dan dapat menyampaikan isyarat kepada wadah manusianya yang berupa firasat, bahkan mampu menyelamatkan manusia. Seseorang yang memiliki ketajaman dan kemampuan kebatinan yang kuat dapat berkomunikasi dengan sedulur papat limo pancer ini.
di mana letak kontak batin dengan sedulur papat tadi dapat terjalin dengan kontak batin tersebut. Maka secara fisik, metafisik seseorang akan mampu meminta bantuan gaib dari mereka berempat. Orang tersebut bahkan bisa memerintah sedulur papatnya untuk menyerang dan melumpuhkan musuh orang tersebut. Orang yang sedulur papatnya aktif ketika sedang dalam bahaya, misal akan mendapatkan sebuah gangguan, maka yang terjadi adalah roh sedulur papan yang aktif tersebut akan memerintah roh lawannya untuk lumpuh. Maka tumbanglah fisik orang jahat tersebut. Kasus seperti ini hanya dapat disembuhkan oleh roh sedulur papat yang memerintahkan tadi. Minus paling sempurna hanya saja seringkali manusia tidak dapat memaksimalkannya untuk menjadi takdirnya sendiri, sehingga yang terjadi pada manusia tersebut justru menjadi makhluk yang berjalan hanya pada wadah kosongnya saja. Itulah tadi cara sedulur papat menyerang dan melumpuhkan musuh. Lalu weton apa sajakah yang sedulur papatnya paling sakti apabila kita membicarakan sedulur papat? 5 pancer ini, semua weton kelahiran yang mempunyai 4 sedulur gaib ini. Namun dalam ilmu titen atau kitab primbon Jawa sendiri ada 5 weton papat yang paling sakti atau tinggi energinya. Hal itu bisa terjadi karena 5 weton tersebut dianggap memiliki keistimewaan dalam sifat karakter dan energi tertentu yang dapat mempengaruhi juga energi kesaktian sedulur papat 5 pancer tersebut. Apa sajakah itu? Sebelum lanjut ke pembahasannya, mohon bantuannya kepada dulur dan panjenengan semua untuk dapat like, subscribe, dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dulur dan panjenengan semua. Kita lanjut ke pembahasan videonya. Dan jika weton yang disebut, panjenengan dapat mengucapkan amin, karena ucapan adalah doa yang mujarab untuk panjenengan sendiri. Dan berikut 5 weton yang mempunyai sedulur papat 5 pancer yang paling aktif, sakti, dan sering membantu pemilik 5 weton ini ketika saat dalam bahaya. Yang pertama yaitu weton 1 kliwon. Seseorang dengan weton 1 kliwon sendiri mempunyai jumlah neptu 17. Weton ini dipercaya sebagai brahmananya weton. Selain itu, weton dengan wadah daya spiritual yang paling tinggi semakin besar dan kuat dari wadah spiritual yang dimiliki seseorang tersebut, maka otomatis orang tersebut juga akan mampu mengisi dirinya dengan berbagai keilmuan yang sakti atau tinggi juga, termasuk juga energi yang dimiliki oleh sedulur papatnya juga akan tergolong tinggi. Jadi seperti air yang selalu menyesuaikan wadah atau tempatnya. Jika wadahnya besar, maka air-air yang ditampung juga semakin besar. Agar energi sedulur papat kian kuat dan bertambah sakti, harus mengendalikan hawa nafsunya sendiri, kendalikan sifat keras kepala, dan selalu melakukan olah batin atau spiritual dengan benar, seperti menjalani puasa wajib, sunnah, ataupun puasa weton untuk kelahiran Sabtu Kliwon tersebut. Dengan wadahnya yang begitu besar, apabila dia menjadi orang baik, dia akan menjadi orang yang sangat baik sekali. Namun begitu juga sebaliknya, apabila menjadi orang jahat, maka dia akan penuh dengan kejahatannya. Kemudian yang kedua yaitu weton yang sedulur papatnya paling sakti, yaitu terdapat pada weton Selasa Kliwon. Seseorang dengan weton Selasa Kliwon sendiri mempunyai jumlah neptu 11, dan banyak orang Jawa sendiri menganggap seseorang dengan weton Selasa Kliwon sebagai dengan kemistisannya, dan seseorang dengan weton Selasa Kliwon sendiri merupakan orang yang bawaan dan perilakunya dari sifat lahir memiliki sebuah sisi spiritual yang tinggi, serta
yang paling kuat dibanding weton lainnya, bahkan lebih kuat dari weton Jumat Kliwon sendiri. Kekuatan magisnya disebutkan berasal dari portal-portal energi gaib yang banyak terbuka seseorang dengan weton Selasa Kliwon sendiri, di mana kemudian dapat diserap dan berselaras dengan sifat karakter weton ini. Oleh sebab itu, seseorang dengan weton Selasa Kliwon jika mau menekuni laku tirakat atau laku spiritual lainnya seperti dengan puasa weton, maka energi dari sedulur papat limo pancernya akan semakin tinggi dan ampuh menjadi sakti mandraguna. Kemudian yang ketiga yaitu weton sedulur papat yang energinya paling sakti, yaitu weton Senin Legi. Weton Senin Legi adalah weton dengan jumlah Neptu 9. Weton ini sering disimbolkan dengan hewan macan. Hal itu dikarenakan Senin Legi memiliki jiwa yang kuat, termasuk energi spiritualnya. Energi spiritualnya seseorang dengan weton Senin Legi yang kuat ini terbukti dari kemampuannya sebagai weton yang memiliki energi penyembuh alami. Hal ini juga sebagai tanda dari energi sedulur papatnya yang sangat kuat. Sedulur papat weton Senin Legi akan semakin bertambah keilmuannya ataupun menjadi sangat sakti apabila dibarengi dengan sifat cinta kasih, kerendahan hati, dan pengendalian diri yang tentunya dapat semakin selaras dengan energi spiritual seseorang dengan weton Senin Legi ini yang bertambah dengan sedulur papat limo pancernya tersebut. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah weton Minggu Legi, memiliki Neptu yang berjumlah 10. Minggu Legi merupakan seseorang yang gemar akan hal yang berbau dan berunsur mistis. Hal ini disebabkan alam bawah sadarnya yang aktif dan selalu ingin berusaha mengetahui dimensi yang ada pada alam gaib atau dunia lain, ataupun juga rahasia-rahasia alam semesta secara tidak langsung. Ini adalah pertanda bahwa weton Minggu Legi memiliki spiritualitas yang aktif, di mana bermula dari sekedar ingin tahu, kemudian belajar, dan akhirnya menguasai. Weton Minggu Legi ini memiliki bakat untuk menguasai sedulur papat limo pancernya dengan sangat baik, dan akan mudah meningkatkan energinya melalui laku-laku spiritual yang dikuasainya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu weton sedulur papatnya yang paling aktif, yaitu weton Minggu Wage. Seorang dengan weton Minggu Wage sendiri dengan weton yang mempunyai jumlah Neptu 9, yang dimana dalam kitab Primbon Jawa sendiri, weton Minggu Wage yang suka dalam laku spiritualnya, weton Minggu Wage yang memang semenjak kecil suka dengan ritual-ritual seperti ibadah, berpuasa, datang ke tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, akan membuat wadah spiritualnya semakin kuat. Kebiasaan yang sering dianggap sepele seperti halnya berdoa dan melakukan sesuatu yang berkegiatan ibadah yang sifatnya sosial yang mengandung nilai positif, yang dimana dengan seseorang pemilik weton Wage melakukan hal kegiatan tersebut, dimana akan secara otomatis dalam diri seseorang pemilik weton Minggu Wage tersebut akan terbuka wadah gaibnya, yang dimana dapat selaras dengan sedulur papat limo pancer tersebut. Demikian pembahasan kali ini mengenai 5 weton yang memiliki sedulur papat paling sakti dan aktif, yang dimana sedulur papat tersebut dapat membantu pemilik 5 weton tersebut. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata yang sekiranya panjenengan kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan
Sampai jumpa dalam pembahasan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.